Oke, halo, berjumpa lagi dengan Cucian Channel dengan konten matematika, pawang matematika, persiapan UTBK 2021. Soal-soal TPS kuantitatif paket 3. Langsung ke pembahasan. Nomor 1, sebanyak 1000 petani akan menanam jenis bunga. Ada 900 orang menanam bunga mawar dan 500 orang menanam bunga melati. Oke, ada dua jenis bunga. Jika X adalah jumlah minimum petani menanam kedua-duanya, irisannya, dan ini adalah jumlah maksimum menanam kedua-duanya juga. Oke, berapakah jumlah X tambah Y? Nah, berarti di sini ngomongin irisan ya. Kalau saya gambarkan kondisi dua himpunan yang beririsan itu bisa seperti ini. Katakanlah mawar itu R dan melati itu I. Bisa juga kondisi beririsan itu digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Nah, ini dua hubungan yang saling beririsan. Dengan totalnya 1000 ya, pembagiannya adalah untuk kondisi pertama ini. Pertama selisihin dulu aja, 900 dengan 500 itu kan 1400 ya. 1400 dikurangi dengan 1000. Nah, di sini terdapat selisih ya. Selisihnya adalah 400, yaitu yang mendiami tengah-tengah ini, irisannya. Ya, ini adalah 400 ya. Ini adalah 400. Oke. Nah, kalau R itu totalnya 900, berarti kan 500 di sini. Kalau mau ditambahkan ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Di sini 100. Karena yang kita butuhkan adalah 400 ini, yang irisannya. Ini total 1000 ya. Oke, kondisi kedua adalah yang terkecilnya 500, melati ini di sini 500 dan 500 orang pula yang menanam bunga mawar. Jadi di luar hanya 400 aja yang hanya mawar gitu ya. Jadi yang kedua-duanya adalah 500. Nah, ini 1000. Nah, dengan kondisi seperti ini masih ada orang yang menanam jenis lain berarti ya. Yaitu 100. Totalnya 1000 kan biar seimbang. Nah, di sini irisannya adalah 500 gitu. Nah, minimum maksimumnya nih 400 sama 500. Jumlah dari maksimum minimum ya atau X tambah Y ini 400 dengan 500, berarti jumlahnya adalah 900. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui B1, B2, B3 adalah suatu bilangan ya. Jadi ada B1, kakak gambarkan di sini, B2, B3. Dengan B1-nya min 2, B2-nya 1, dan B3 belum diketahui. Dengan formula atau ada rule-nya itu Bn plus 2 sama dengan 3Bn plus 1 min Bn. Oke. Targetnya adalah B4. Nah, sebelum B4 kita jangan melengkapi B3 ya. Cari B3 dulu aja. Berarti cari tentukan dulu N-nya 1 ya. Ini kan bilangan asli dari 1 ya. N-nya asli, natural number berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita ganti N-nya 1, ini jadi B3 ya. 1 tambah 2 sama dengan 3B2 dikurangi B1. Nah, di sini dapat B3-nya 3 kali B2-nya 1 min B1-nya min 2. Berapa nih? 3 ditambah 2 ya. Jadinya 5. Sehingga untuk B4 berarti ganti N-nya dengan 2. Berarti B4 2 tambah 2 ya 4. Terus 3 kali B 2 tambah 1 adalah 3 dikurangi B2. 3B3 berarti 3 dikali B3 nya dapat tadi 5 ya. Dikurangi B2 nya 1. Oke, ini dikaliin jadi 15 dikurangi dengan 1 ya. Jadi 14 jawabannya ya. Itu sistematis ngerjainnya. Kita ke nomor 3. Ketahui parabola fx, x kuadrat, dan g adalah sebuah garis lurus sembarang. Nah, ini kalau ada kata garis itu pasti garis lurus maksudnya ya. Apakah garis G memotong parabola fx? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan. Oke, pertama penampakan dari x kuadrat. Nah, dia adalah memotong di 0,0. Terbukanya ke atas ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini fx. Untuk garis G memotong sumbu X positif, pernyataan pertama ini ada dua kemungkinan ya. Bisa begini, gradien positif.
ini tidak memotong fx. Bisa juga begini, gradiennya negatif. Ini dua-duanya memotong sumbu x positif di sini. Jadi kalau satu saja ini bisa ya, bisa enggak. Nah, terus penampakan kedua ya, dengan G-nya memotong sumbu Y positif. Nah, kalau ini bisa mau gradiennya negatif, mau gradiennya positif, ini adalah pasti memotong. Ini pernyataan 2, ini pernyataan 1. Kesimpulannya adalah pernyataan 1 saja cukup. Tidak, ini salah yang A ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan 1 tidak cukup. Nah, ini betul. Ini betul ya. Atau enggak dua-duanya gitu. Tapi kalau yang dua-duanya ini di sini salahnya nih. Satu pernyataan tidak cukup, padahal cukup kalau dua pernyataannya ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Yang 2 yang pasti itu. Kalau yang pertama itu belum pasti ya. Kalau gradiennya positif nggak motong. Gitu. Kalau gradiennya negatif pasti motong gitu. Jadi di sini kurang lengkap kalau satu itu ya. Oke. C sama D sama E nggak usah dicek ya. Yang benarnya B. Kita lanjut ke nomor 4. Diketahui fx kuadrat tambah 2fx sama dengan 1 jika fx-nya 3x tambah 5, maka x1 plus x2. Oke. Kita tuliskan dulu di sini ada fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1, dengan rule-nya adalah bahwa kalau fx itu 3 kali x tambah 5. Berarti kalau x kuadrat adalah 3x kuadrat tambah 5 ditambah dengan 2fx, 2 kali 3x tambah 5. Ya, ikutin aja fx-nya di sini 3x plus 5. Kalau kalau x kuadrat ya. Oke, kita sederhanakan 3x kuadrat ditambah 5 tambah 6x tambah 10 sama dengan 1. Ya, di sini adalah 3x kuadrat ditambah 6x 15 kurang 1 14. Nah, jumlah akar-akarnya itu x1 plus x2, rumusnya apa? Min B per A ya. Min B itu berarti min 6, B nya 6, A nya 3 ya. Min 6 per 3 adalah min 2. Begitu ya nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya adalah bertambah 2. Manakah hubungan yang benar? P dengan Q ini ya. Jadi misalkan bilangannya A, B, C. Nah, karena rata-ratanya 16, berarti jumlah dari A, B, C ini adalah 3 dikali 16 ya, yaitu 48. 3 dapat dari ada 3 angka di sini. Nah, sekarang rata-ratanya bertambah 2, berarti kan oke, ini dapat dari 3 kali 16 ya, 6. Nah, sekarang nambah 2, 18, berarti kan 3 dikali 18, yaitu 54. Nah, 54 itu adalah jumlah dari ketiga bilangan yang baru ya. Nah, karena kita nggak tahu nih apa namanya yang diganti itu siapa ya. Intinya bahwa A ditambah B ditambah C ditambah X gitu. X ini tuh apa? X ini adalah penambah, angka penambah dari yang sebelumnya. Jadi kalau rata-ratanya 16, sekarang jadi nambah 2, berarti pasti angkanya itu di atas ABC. Ya, jadi 18 itu menambahin angka yang mengganti angka yang di bawah 18 karena menambah kan gitu. Nah, kita nggak tahu, kita bisa cek penambahannya berapa ya. Jumlah ABC tadi di sini berapa? 48 ya. Ininya 54. Nah, di sini X. Berarti X-nya adalah 54 kurangi 48 adalah 6. Nah, ternyata nambahnya 6 dari bilangan semula setelah diganti 18. Berarti yang semulanya kita nggak tahu A atau B atau C ya, ditambahnya itu 6 sehingga jadi 18. Nah, berarti angka yang semula ini ya, yang diganti bisa A bisa B gitu ya, yaitu angkanya 12, siapapun dia. Angka awalnya 12. Jadi bilangan yang diganti itu 12 diganti oleh 18 karena selisihnya 6. Sehingga bilangan yang diganti adalah 12. Terus Q adalah 18. Terlihat di sini bahwa Q lebih besar dibandingkan P ya. B jawabannya.
gitu. Jadi di sini nggak bisa mengklaim yang 12 itu yang A atau B ya. Ya, pokoknya nambahnya 6 menjadi 18 itu. Berarti kalau nambahnya 6 ya, 18 ini pengganti ya, sehingga awalnya berarti 12. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan grafik berikut. Oke, di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Di sini angka-angkanya di 7 ya. Kita sorotin 7, kita sorotin 4. Terus di 8 sama di 2. Oke, pernyataan yang pertama, rata-rata hasil produksi pabrik dari Senin sampai Jumat adalah 6 ton. Kita cek ya. Seninnya itu 7 ditambah dengan Selasanya 4 tambah dengan Rabunya 8, Kamisnya ada di 6, Jumatnya ada di 2 ya, dibagi 5. Ini rata-ratanya nih. Berapa ini? 27 ya, 27 per 5 ya. Berarti berapa? 5, 2 per 5. Iya, salah berarti ya, bukan 6. Berarti ini 1 salah. Nah, 2 kemungkinan nih, C atau D. 4 pasti ya, cek 2 itu persentase penurunan produksi yang paling kecil terjadi pada hari Kamis. Oke, kita lihat Kamis ini 6 ya, di sininya ini 8. Jadi 2 selisihnya. Kalau ini 7 ke 4 berarti 3 selisihnya. Kalau ini 6 ke 2 ini 4. Nah, benar, paling kecil penurunan adalah di. Jadi 2 itu benar ya. Kalau 2 benar, berarti yang benar adalah C. Oke, nggak usah dicek 3, 4-nya ya. Itu triknya untuk yang tipe soal ini. Lanjut ke nomor 7. Oke, kita fungsi lagi nih, GOFX. GFX berarti ya. Nah, GFX-nya itu apa? Kita ganti dengan X kuadrat plus 5 ya. Ini adalah rumus FX-nya diganti. Nah, G itu 2X plus 1, berarti 2 dikali. Nah, ini masukin ke sini ya. X kuadrat tambah 5. Jadi 2X kuadrat ditambah 2 kali 5 10 tambah 1 adalah 11. 2X kuadrat plus 11. Yang D jawabannya ya. Nomor 8. Oke, diketahui fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat min 5 dan gx nya x plus 1, maka nilai GOF 2. Oke, yang pertama ini nggak umum ya, tetapi si x kuadrat ini ada juga di sini. Jadi ini bisa dibuat rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x min 5. Ya, huruf apapun, 3m min 5 misalkan. Fm adalah 3m min 5. Nah, ketika di sininya sama, bisa dibuat seperti ini ya. Hurufnya boleh diganti-ganti. Maka nilai GOF 2, GOF 2. Nah, berarti ini adalah F2 dulu yang dicari ya. Nah, F2 itu berapa? Rumusnya ingat ya. 3x min 5. Berarti ini 3 dikali 2, x-nya 2 ya, min 5. Berarti G 6 kurang 5 ya, G1. Nah, rumus G sekarang x plus 1, berarti 1 plus 1, yaitu 2. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke nomor 9. Masih komposisi fungsi di sini. Oh, ini turunan, maaf, turunan ya. Oke, ada rumus GX sama dengan F X kuadrat plus 2. Kita turunin dulu ya, G aksen X. Nah, pertama nuruninnya adalah kalau komposisi itu di sini tek tambahin aksen aja, ininya nggak ada, yang di copy aja. Yang kedua, turunin dalam kurung ini berarti 2x tambah 0 atau 2x saja. Kita ganti dengan yang diketahui adalah G aksen 1. X-nya ganti dengan 1. Nah, ini kan 1 kuadrat. Ini 2 kali 1. G aksen 1 adalah 8. F aksen 1 plus 2 adalah 3 kali 2. Ya, kita coret dengan 2, ini 4. Jadinya 4 adalah F aksen 3. Berarti otomatis yang C jawabannya. Ingat nuruninnya seperti itu. Lanjut ke nomor 10. Masih turunan ya. Rumusnya sekarang GX
sama dengan F dalam kurung X pangkat 3 plus 2X. Turunin jadi G aksen X sama dengan F aksen X pangkat 3 ditambah 2X. Turunin dalam kurung ini, berarti 3X kuadrat plus 2 dikurungin, jangan lupa ya. Ganti dengan G aksen 0 diketahuinya ya. Berarti G aksen 0 sama dengan 10 dan sama dengan F aksen, ini ganti dengan 0 pangkat 3, ini juga 0 dikali dengan ini 0 kali 0 kuadrat plus 2, ini 10 sama dengan F aksen 0 tambah 0 0 dikali 0 tambah 2 adalah 2. Coret ini jadi 5 ya. Jadi F aksen 0 nya otomatis adalah 5 ya. Sorry, ini adalah F aksen 0 ya. Jawabannya E. Oke, itu ternyata di paket ini banyak turunan komposisi ya. Oke, nanti ya kita akan bahas paket 4 dan seterusnya sampai belasan paket. Jadi tetap tongkrongin channel ini untuk sukses di UTBK 2021. Di sini ada pembahasan TPS kuantitatif dan Saintek, matematika Saintek. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.